Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that. Hormat pimpinan dan ibu wakil. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih bisa bersama-sama di tempat ini untuk salah satu kegiatan yang mulia, kegiatan yang mulia sebenarnya, ya. Jadi yang akan saya sampaikan di sini masalah penggunaan apa ya? Lebih tepatnya alat-alat pemadam kebakaran ya. Ini ada dua. Jadi kita langsung mulai saja ya, kita ya. Karena sebenarnya ada untuk masalah penanganan kebakaran sendiri ada banyak hal. Yang pertama masalah K3 sebenarnya. Kalau mungkin di sini tidak ada K3 Pak ya. Keselamatan dan kesehatan kerja untuk tidak ada ya. K3. Itu sebenarnya padahal untuk masalah keselamatan kerja sebenarnya itu sudah diundang-undangkan. Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Cuma untuk kita di Bulukumba kemarin sempat juga kita bincang-bincang dengan Pak Sekda supaya ada semacam regulasi aturan yang mengharuskan semua tempat usaha supaya memiliki alat seperti itu. Salah satu kendala untuk kita juga sebenarnya di Bulukumba untuk masalah penanganan kebakaran. Ya, sepelekan. Ya, sering disepelekan. Ya. Itu pun kalau sudah ada alat yang kayak ini, itu pun biasa diabaikan, tidak dirawat, ya, tidak diperhatikan. Apalagi yang kayak seperti ini ada masa kadaluarsanya, ada pada pemeliharaan dan perawatannya, ya. Itu yang sering disepelekan saya lihat. Baru kebanyakan saya lihat yang usaha-usaha tempat kerja itu, yang swasta itu, boleh lihat tidak ada seperti ini. Ya. Kemarin sempat sosialisasi Pertamina yang di Aikansa itu. Selebihnya tidak ada dengan pemerintah. Tapi untuk masalah perlengkapan pemadam kebakaran kita jemput untuk PLN. Saya pergi di sana. PLN. Sampai Mitra dia ada di sana. PLN. Ya. PLN dengan rumah sakit untuk Kabupaten Bulukumba itu yang paling lumayan sekarang. Ya, kita kata ya alhamdulillah saya untuk kemudian saya tadi alhamdulillah sudah ini ya lumayan. Apa sudah ada? Setidaknya apa sudah ada? Ya, yang tinggal kita mau ini cara penggunaannya. Sempat hanya diganti saja jadi pajangan. Itu yang saya takutkan. Karena sempat saya pernah jalan-jalan di ada kata saya sebutkan. Saya tanya ke ini apa nih Pak? Dia tanya alat untuk memadamkan. Bagaimana caranya pakai Pak? Saya tidak tahu. Hari ini yang jadi masalahnya. Ya, oke. Jadi lanjut saja. Kita akan membahas masalah alat pemadam. Ya, alat pemadam sendiri ada dua macam. Ada modern dan ada tradisional, ya. Jadi ini modern dan tradisional, ya. Karena sebenarnya kalau kita mau bahas ini ada banyak konteks sebenarnya yang sudah kami siapkan, cuma karena saya kondisi waktunya agak ini, ya. Termasuk masalah teori api, teknik dan taktik pemadam kebakaran ini sendiri, termasuk masalah ketiga ada sebenarnya materinya cuma mepet, jadi kita ringkas saja ya. Ya, oke. Jadi ini alat apa ini? Berdasarkan kelas kebakaran, yang kelas kebakaran itu ada 4. Ada A, ada B, ada C, dan G. A itu khusus untuk barang-barang benda padat, kayak kertas, kayu. Ya. Yang kedua untuk barang-barang yang mengandung unsur minyak, kelas B itu. Ya. Yang ketiga yang berhubungan kebakaran yang berhubungan dengan listrik. Ya. Terus yang terakhir yang berhubungan dengan logam. Ya. Jadi jangan beranggapan alat seperti ini sama isinya beda semua ya. Ada beberapa macam isinya. Yang pertama berisi air, yang kedua berisi busa foam, ya. Itu kokotannya 10 kali lipat dari busa deterjen, ya. Yang ketiga ada karbon dioksida, ya. Ini yang paling boleh dibilang paling bagus di antara seluruh alat, ya, alat pemadam kebakaran. Terus yang ini sangat ini powder cream. Yang terakhir itu ada non-halon yang dipakai PLN, ya. Apa kelebihannya? Kalau untuk air, ya untuk benda padat oke, sama busa oke. Tapi kalau untuk yang listrik, saya kira tidak bisa dipakai, ya. Sifatnya konduktor, mengantarkan listrik, ya. Ya. Sebenarnya untuk ini, kalau untuk yang saat ini, powder sudah cukup lumayan. Cuma kekurangan ini tidak bisa dipakai untuk alat-alat elektronik, merusak. Dia meninggalkan residu. Kapan dia pakai? Meninggalkan kerak. Jadi dia merusak alat, tidak bisa dibersihkan. Itu kekurangannya.
Cuma kalau memang dari segi harga lumayan, ini akan murah, ya. Tapi kalau lebih bagusnya sebenarnya itu karbon dioksida dengan non halon, ya itu. Cuman kalau kita memang melihat harga ya lumayan harganya, ya. Cuman ini memang yang paling gampang didapatkan, ya. Kodok kering, iya. Ya. Ini yang terakhir saya dapat ini informasi sudah alhamdulillah di Indonesia sendiri sudah dikembangkan dari ubi kayu. Isinya sudah ada. Jadi mudah-mudahan jadi mungkin nanti harganya agak lebih ini lagi, ya. Oke. Jadi ada pun cara penggunaannya. Yang pertama, ini ada bagian-bagiannya, saya berikan dulu bagian-bagiannya. Ini nozzle, ya, ini. Terus ada tabung, ini manometer, ya. Ini perhatikan. Bagian tengah hijau berarti terisi. Ya, kapan dia merah berarti sudah kosong. Ya. Terus ini ada pin. Ini pin. Ya. Ini ada pin. Ya, oke. Terus bagaimana cara penggunaannya? Oke. Yang pertama, cara mengangkatnya dulu. Seperti ini. Ya. Cara mengangkatnya. Jangan sekali-kali mengangkat dan seperti ini. Kecuali ini masih terpasang. Ya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi pada saat terjadi kebakaran, ini hanya digunakan untuk titik api awal. Ya. Untuk titik api awal ini, ya. Ukuran jangkauan ini maksimal 20 meter persegi. 4 kali 5. Ya, itu 4 kali 5 saja jangkauan untuk kayak seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau untuk standarnya itu apa? Karena ada dua macam, ada apa, harus bisa dibedakan. Apa yang berat, yang biasa dapat di Pertamina yang pakai troli, roda, yang besar tinggi ini, ya. Apa, ya. Alat pemadam api berat, ini apa, ya. Ini apa, api ringan, alat pemadam api ringan. Ya. Standarnya untuk kita di orang Asia sebenarnya itu 12 kilo. Kalau orang kulit sana dia itu memakai standar apa itu sampai 16 kilo. Posturnya kan agak lumayan besar ya. Jadi dia, ya, pin ini ditarik, ya. Ini tarik. Ada pin ini tarik saja keluar. Ini ada segel. Jadi pada saat itu membeli seperti ini, dia tidak tersegel. Jangan diambil, ya. Harus bersegel. Ini ada segelnya. Ya, jadi ini tarik saja, ya. Tarik saja, ya. Nanti kita di luar langsung praktek ya. Kita tarik daun sebelum kita. Ini tarik sampai dia lepas. Tarik saja. Ya. Oke. Tarik. Oke. Langsung tarik. Ya. Oke. Ya, oke. Lepas ya. Oke. Terus yakinkan bahwa ini bisa berfungsi. Ya. Dan caranya begitu kita sudah lepas pin, sebelum kita sampai di titik kebakaran, misalkan pukul 1 kali supaya kita lihat dia berfungsi. Kalau menyemprot berarti oke, bisa digunakan. Ya, kapan dia tidak menyemprot jangan digunakan, cari yang lain. Ya, oke. Terus cara membawanya seperti ini, jangan sekali-kali. Ya, jangan sampai kepencet. Ya, oke. Oke. Terus ini agak sering kali. Misalkan menyamping, ya, gunakan kaki tumpuan yang tepat di belakang, ya, karena ini sifatnya bertekanan, ya, jangan sekali-kali berhadapan ini, sempat terkena yang itu, ya, ya, apalagi kalau laki-laki, kalau perempuan itu tidak ada masalah, ya, ya, ini handle, nah ini handle, ya, ini handle ya. Tekan handle baru disatukan. Ya, disatukan sampai apinya mati. Jangan berhenti sebelum apinya mati. Ya. Dan jangan sekali-kali mundur pada saat menyemprot. Ya, karena dia akan mengikuti kita. Nitrogen yang mengikut dan terdapat pada penyemprot ini. Ya. Ya. Mobil bisa. Ya, bisa. Ya.
Ya, pokoknya 20 meter persegi. Biasanya saksiran seperti itu, maksimal 20 meter, 4 kali 5 untuk skala kebakaran kecil. Ya, oke. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti lebih jelasnya kita praktikkan di luar ya. Jadi mungkin sebelum saya tutup, saya sampaikan juga mungkin sekedar tambahan cara perawatannya. Ya, cara perawatannya. Ya. Sebenarnya kalau di Permendagri nomor 4 1980 ada memang aturan tentang pemasangan dan pemeliharaan apa. Ya, tapi waktu agak juga jadi kita tidak bisa jelaskan kemana detailnya. Jadi ini yang pertama, usahakan dalam per 3 hari digoyang. Perhatikan caranya. Ya. Per 3 hari, usahakan dalam per 3 hari seperti itu. Ya. Ya. Kapan tidak ketemuan bunyi di dalam? Ya. Kapan dia tidak bergerak berarti sudah refill. Ya, sudah kadaluarsa. Ya. Dia berarti dia minta nanti disulang. Ya, itu. Harus bunyi ya, itu. Ya. Kalau bisa tidak per 3 hari. Ya. Perlu juga diperhatikan masalah penempatannya ya. Penempatannya ini supaya kalau bisa ditempatkan di tempat yang dapat dijangkau. Ya, mudah dilihat. Ya, itu. Ya. Ya, termasuk salah satu syaratnya itu Bu, udaranya harus normal. Ya, ya, betul. Tidak usah terlalu dingin, tidak usah yang suasana terlalu panas juga ya. Oke. Karena dia pasti akan mengalami penggumpalan. Ya. Tradisional ya. Oke, tradisional. Ya, apa mungkin nanti langsung praktik langsung dilihat juga ini. Oke. Ini kalau ini mungkin biasanya ibu-ibu paling panas ya. Ya, ini adalah atau pilihan memang tidak bisa menyediakan apa ya. Ya, ini berjuang sebenarnya. Anduk basah bisa. Anduk basah ya. 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 Sebenarnya kalau untuk alat tradisional ada banyak macamnya. Ya, ada banyak macamnya, bisa pasir, tanah bisa, ya bisa. Cuman lebih bagusnya kalau kita tidak bisa saja seperti ini, handuk juga bisa. Tapi yang dipakai. Ya, yang dipakai. Ya. Jangan yang bisa dipakai juga ya. Jangan bisa dipakai. Ini bagaimana caranya? Kita rendam dulu di air, basahi ya, basahi. Terus teknik memegangnya, ya, teknik memegangnya karena ini juga perlu teknik memegang, ya. Oke, perhatikan. Ya. Perhatikan, ya. Ya. Posisi tangan diperhatikan. Ya. Perhatikan posisi tangan. Ya, oke. Terus tangan ditekuk. Perhatikan. Ya. Ya. Tak boleh anggap ini sebagai handuk saja ya. Karena mungkin itu yang lebih ada di rumah ya. Oh ya begitu ya. Ya, perhatikan. Terus pada saat menuju ke kebakaran, perhatikan seperti anggap ini kompor ya, kompor. Oke, langkah satu-satu. Nah, terus ya, letakkan perlahan-lahan. Jangan dilempar, karena dia akan menciptakan angin. Otomatis apinya akan naik. Minyak juga akan menyemprot. Ya, oke. Nanti kita praktekkan langsung di dalam ya dengan drum. Ya, oke. Ya. Cuma tekniknya yang perlu diperhatikan ini ya, cara kita masuk ini melindungi. Jadi kan tadi pakai waras. Melindungi muka. Oke. Oke, jadi itu untuk penanganan titik api awal. Apabila Anda merasa tidak mampu menangani, langsung telepon pemadam kebakaran. Ya. Ya, oke. Sedikit juga saya tambahkan Pak ya. Ini sebenarnya penting sekali itu ada K3. Ada K3 itu sebenarnya ada beberapa yang perlu diketahui dengan adanya K3. Yang pertama ini setidaknya orang K3 ini mampu menyesuai situasi bangunan. Dia tahu persis di mana titik-titik rawan. Itu. Terus yang kedua, K3 ini harus mempunyai emergency call. Emergency call. Karena pernah, maaf, saya pernah salah satu kantor saya tanya, maaf, satpamnya ini apa tahu nomor komandan dan tidak. Ini bahayanya. Ya,
Karena dia kesempatannya ketika dia bilang cuma untuk keamanan di sini dia mengandalkan security. Ya. Jadi sebenarnya ini harus sebenarnya nomor polisi, nomor pemadam, nomor rumah sakit perlu sekali. PSJ untuk dibekukan oleh saudara. Setidaknya itu untuk ketiga seperti itu, ya. Itu. Telur ini dia harus menentukan juga penempatan begini. Dengan adanya ketiga otomatis jangkai alat pasti bisa terkontrol. Ya, ada memang yang tugas khusus menangani masalah sih dia tahu. Setidaknya alat kebakaran ada memang yang langsung mengambil komando seperti ini kegiatan evakuasi. Ya, itu selanjutnya diarahkan ke assembly point. Ya, ya, oke. Jadi barangkali itu, ya, itu selanjutnya untuk masalah ini kita akan pakai di luar. Jadi saya tambahkan ini kan mohon izin Bapak dan Ibu. Kalau umpamanya kita biasa di wajan yang kalau bugis sudah 40 tuh. Kalau kita wajan, ya, wajan itu kalau kita menggoreng, ini biasa terjadi di sini. Yaitu temperatur suhu masih tidak diundur atau diputar, masih tetap posisi itu karena kalau api lompat naik. Nah, ibu atau bapak panik siram air, padahal tidak boleh. Kapan disiram air akan membuat kobaran besar. Jadi saya tambahkan saja, mohon izin satu menit. Itu bapak-bapak ibu-ibu harus menyiapkan yaitu satu ember pasir kering. Tapi kadang-kadang pasir ini biasa menjadi sarang semut. Jadi tekniknya yaitu kita ambil plastik baru lakban. Itu plastik jangan yang tidak bisa robek. Kalau bisa yang setelah itu tangan dia langsung robek. Baru tumpahkan pasir itu ke wajan. Jadi minyaknya tidak terpakai. Itu teknik. Jika mana kalau tabung gas ini yang terjadi, tabung gas itu kalau bocor itu rata-rata Bu ya. Yang letak di sini di bagian regulator. Bukan di bagian kompor, di regulator biasa retak. Kenapa retak? Karena dia terlalu goyang. Begitu diganti tabung pasti goyang lagi. Nah, ini tabungnya. Jangan kita ambil tabung pasang regulator baru diikat. Itu bisa mengakibatkan fatal. Ya. Terus umpamanya kalau bocor Pak itu di selang itu masih bocor 4 cm dari bocor itu tidak ada gas, tidak ada api. Di atas 4 cm di sini baru ada api. Jadi kita menutupnya itu misalkan dari belakang kita tutup, apakah pakai jempol, yang penting lubangnya kita tutup, baru buka regulator. Yang penting dia jangan panik. Ini. Terus kedua, jika mana melihat ini ada kayak membentuk es, jangan sekali-kali dipotong. Biasa ada lingkaran bola api di luar. Makanya biasa ada pegang sampai melepuh dia punya badan. Karena api dari tabung gas itu tidak kelihatan, dia biru sekali, ibaratnya kayak angin gitu. Nah, kalau ini kita ini misalkan umpamanya keluar dia punya gas, usahakan jangan berdiri. Jangan berdiri. Misalkan kita merayap, tapi kalau bisa berdiri lah, ya bisa lah. Tapi kalau umpamanya sudah terkepung kita, jangan usahakan berdiri di atas. Kita merayap keluar, karena 30 cm dari dasar itu tidak ada gas, karena gas sifatnya melayang. Mohon maaf, kami bukan profesional, kami hanya pelatih. Jadi ini kita berbagi ilmu. Jadi ini juga, kedua juga apa yang dikatakan tadi Ibu Wakil Ketua memang betul. Kalau saya, ini setiap kali saya ini sarankan, mau maaf dulu 1 menit ini. Kalau bisa Bu Pak, kita siapkan kantong atau ransel emergensi. Belum fatal. 1928 pernah terjadi tsunami. 28. Jadi segala saran. Karena memang kalau kayak yang benar-benar tidak terjadi kayak Palu. Mungkin itu sahabat saya. Jadi yang mau diapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got